Hai guys, jadi di sini kita mau berkunjung ke mana? Sanggar Tari. Yeay, kita mau wawancarain petugas di sana mengenai seni khas Banten yaitu tari Banten. Ikutin terus ya guys. Dadah. Kita udah sampai di Sanggar Bima Seni Tari Raksa Budaya yang bertempat di Ciracas, Serang, Banten. Nyampe. Jauh juga ya guys. Pegang nggak? Enggak, Kalian gak sabar sih lihatnya. karena ini super keren banget. Seru Kita banget, seru tempatnya banget. bagus banget. Iya. Ibunya Sangat baik keren. banget. Ibunya baik banget juga Wah. kemarin. Oke. Mana muncul? Tungguin ya guys. Nah. Dadah. Orang mana Penita? Aku orang Tangerang. Ya, kalau saya Hanang Sulfatimah, saya juga di Tangerang. Aku Andrian Tanja dari Tangerang juga. Iya, dari Tangerang semua kemungkinan. Ini baru pertama kali nih kesini ya? Yang kemarin itu kesini ya? Iya, baru banget. Langsung ketemu itu. Kos berarti di sini? Iya, benar. Iya, silakan. Ini kan bagaimana sih cara seni khas Banten bisa diterima dalam lingkungan sekitar? Seni tari Banten Iya. bisa diterima. Lingkungan sekitar. Pertama harus mengenal dulu karakteristik budaya setempat. Memang kalau menurut Ibu diterima atau tidak khususnya untuk tari itu berproses. Ibu ngajar sejak tahun 84 di SMP Negeri 2 itu pernah tidak Gladi masih ikut, di hari-harinya nggak ikut. Itu karena tidak boleh sholat oleh kakeknya bukan oleh orang tuanya. Nah, buat proses dulu sampai saat ini perkembangannya menurut Ibu nih, kalau Ibu boleh cerita dulu, apalagi laki-laki menari, perempuan saja menari nampaknya agak cukup kurang diberi restu. Karena ini belum, bukan masalah diterima atau tidak dulu ya. Opini apa yang disampaikan kemudian menjadi stigma di beberapa orang tua yang kurang berkenan. Tetapi menurut Ibu perkembangan saat ini, kalau kita mengenal karakteristik budaya di lingkungan kita, misal kalau di kota Serang ini khususnya itu memang banyak seni-seninya itu yang dimunculkan ada lebih ke religius, maka kita pun mencoba kompromi itu. Jadi kenapa bisa diterima misalnya dari pakaian. Nanti kamu kalau lihat ini kan mau perform di aspal, pakaian kita juga santun, tertutup gitu, walaupun tetap enggak gombrang gitu ya. Nah, itu juga menurut Ibu mungkin salah satu yang kemudian bisa diterima gitu. Jadi nilai-nilai kearifan lokalnya itu kita angkat mana yang lebih menonjol. Nah, mungkin itu kalau menurut Ibu sampai saat ini alhamdulillah. Tapi kalau laki-laki di kota Serang masih susah. Kalau kayak Pandeglang, kemudian
mungkin di daerah lain masih adalah penari laki-laki. Kalau di Kota Serang agak cukup susah. Nah, sekarang malah mungkin menurut Ibu harus mulai ada kepekaan dari masyarakat tentang modern atau yang disebut dengan tren kekinian. Ibu agak prihatin sebetulnya saat ini. Jadi ada beberapa komunitas yang kemudian menggagas sesuatu yang menurutnya inovatif. Kalau menurut Ibu itu jauh dari etika masyarakat orang Banten. Misalnya ada prosesi seni pengantin Sundanya pakai bencong tuh, yang pakai gaun-gaun, terus ya terus gerakannya dengan seronok. Jadi kesakralan dulu tuh menjadi hilang. Terus erotisme dan pornografi dan menurut Ibu kan sebetulnya laki-laki berdandan dengan perempuan itu tidak diperbolehkan. Ya apalagi ini mah dibikin sebagai sesuatu untuk prosesi kesenian dan nampaknya tapi belum ada yang protes. Nah kalau Ibu sebagai pelaku seni cuman prihatin aja. Jadi kami tidak akan pernah insya Allah untuk melakukan itu karena kita percaya kepada yaitu nilai-nilai luhur yang masyarakat kita yang harus kita jaga gitu. Kalaupun bungkusannya kekinian atau tren masa kini diwaspadai karena kan sekarang itu LGBT Banten termasuk kategori tinggi. Kalau kayak gitu kayak dikasih ruang. Kita seperti memberikan ruang dan kita menganggap itu lucu padahal itu konyol. Jadi mana nilai-nilai luhurnya gitu, mana nilai-nilai filosofinya gitu. Kalau cuma buat sekedar seru-seruan ya bukan. Nah tapi mudah-mudahan Ibu berharap makin lama masyarakat di kita juga makin kritis, jadi tidak selalu menerima apa yang menjadi saat ini menjadi tren. Jadi kalau sekarang menurut Ibu yang dulu agak sedikit ketat, agak sedikit kaku, sekarang ini perkembangannya sudah mulai lebih bisa menerima, terbuka. Satu itu misalkan anak-anak sangat sekarang nggak ada tuh yang dilarang misalnya. Terus yang kedua banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa seni sebagai di acara di kegiatan kehidupannya. Misalnya ada hitanan, ada pernikahan, ada lamaran. Nah itu juga sebagai sebuah menurut Ibu sebuah terobosan peningkatan bahwa dan nggak cuma seni Banten kan kalau dulu Banten ada Yalil, ada kapitunya Yalil gitu, ada arak panas. Sekarang tuh ada Sunda, ada orang Minang ya pakai Minang. Jadi semakin kesini kayak menurut Ibu orang semakin merasa mulai terbuka dan bisa menerima dan merasa penting berkesenian tuh di momen-momen tertentu itu kalau menurut Ibu. Baik. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih Bu, seni itu emang salah satu ekspresi ya Bu ya, dalam sebuah budaya ya. Enggak cuma dalam budaya sih, tapi dengan diri kita sendiri tuh seni itu adalah ekspresi menurut saya Bu. Jadi nggak salah sih Bu, seni itu selalu dikembangkan selalu Bu. Jadi boleh yang bencong-bencong. Terkecuali Bu, karena seni kan menurut saya kan bebas ya biar dia bisa berekspresi Bu. Seni itu sesuatu yang menurut Ibu juga sebetulnya punya nilai kandungan estetika. Ya, estetika. Jadi bungkusannya tuh kreativitas, ekspresi boleh, tapi ada beberapa yang harus kita juga memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kan beda, misalkan mungkin orang Serang sama orang Bali itu beda gitu. Orang Serang sama orang Dayak ya beda, sama kulturnya orang Minang juga beda gitu, masyarakat di Banten. Itulah yang juga harus kita pertimbangkan ketika kita berkreasi. Bu, kalau dari segi pakaian nih, ada nggak sih Bu dari zaman ke zaman tuh pasti akan ada mengalami perubahan? Ada sekali. Jadi jangan berpikir gini,
eh, kalau nggak berkerudung nggak Islami misalnya ya. Kalau ibu lihat buku sejarah itu dia berupa dokumentasi gambar gitu ya. Ibu punya bukunya. Jadi pengaruh pada zaman Kesultanan Banten, pengaruh pada tarian itu ada gamelannya, kemudian laki-laki itu pakai seperti Arab gitu ya. Terus tapi si perempuannya, kalau si perempuannya sedada. Oh, kayak kemben gitu. Iya, Oh. jadi jangan salah bahwa sebelum Islam datang itu memang Banten kayak orang kan Hindu gitu ya, animisme dinamis itu kan ada juga. Jadi yang malah mensinyalir juga bertelanjang dada gitu. Dulu Iya, gitu. Kemudian sebelum disentuh Islam, nah pada saat sudah sentuhan Islam pun tidak berkerudung, tidak berjilbab. Kita berkerudung berjilbab itu tahun berapa? Aku mah ingat zaman presidennya Gus Dur. Saya guru. Jadi dulu sebelum Gus Dur jadi presiden, itu siswa yang berpakaian berkerudung dianggapnya melanggar aturan. Jadi di disipliner, disuratin kayak seperti anak nakal gitu ya. Padahal enggak, dia nggak boleh berpakaian gitu karena seragam sekolah tuh begini. Tapi begitu beliau datang, kemudian hari puasa minggu, nah ibu ingat. Kemudian alhamdulillahnya berubah tuh. Ibu ngomong nggak tari dulu nih ya. Berubah itu seragam sekolah. Laki-laki nggak celana pendek lagi. Laki-laki sudah celana panjang, perempuan rok panjang, tangan panjang, dan kemudian berkerudung. Jadi ada yang tadinya nggak berkerudung, kemudian jadi berkerudung. Buat ibu itu sudah perkembangan zaman. Jadi orang nggak lagi cuma Islam secara keturunan. Jadi ini bapaknya neneknya Islam berarti anaknya Islam, tapi kemudian dibedah, dipelajari. Nah sekarang kan budayanya jarang yang orang Islam tidak berkerudung. Kamu di kampus lah, orang kalau nggak berkerudung orang nanya dia noni ya gitu. Iya, pasti kita mikirin. Iya kan kayak gitu. Nah itu terjadi juga di tari. Jadi semakin menurut ibu semakin kesini orang semakin ya tergeser, dan menurut ibu lebih ke arah lebih bagus ya gitu. Nah cuman ada sayangnya nih kalau balik ke tradisi dulu, sanggul dari mulai Aceh atau Papua yang tidak disanggul itu model rambut tuh punya kekhasannya. Oh ini gaya rambut Minang hiasannya begini, ini orang Lampung pakai hiasannya begini dengan gaya sanggulnya ya. Ketika kita berkerudung maka proses sanggul itu hilang. Oh iya, benar. Iya, Saya Iya, setuju. iya. Karena Jadi pernikahan itu juga udah begitu, Bu. pergeseran udah terjadi ya. Jadi tradisi sanggul yang beraneka ragam di Indonesia dengan kita berkerudung maka hilang. Tetapi aksesorisnya enggak. Aksesoris. Si hiasan paes itu kan lihat Paes tuh ya. Iya. bulan itu ada gitu. Sekarang tuh dikembangkan. Nah itu satu itu. Jadi bergeser tuh. Ngomong langsung tadi dulu. Secara umum dulu aja. Iya. Jadi bergeser. Hilang tuh tradisi. Nah sekarang itu ibu juga mulai, jadi kalau kita nggak ngikutin kekinian, itu berasa kita tuh baju kita tuh jadul-jadul gitu tuh. Kok kayak gitu modelnya. Cuman jadi kekhasan tiap daerah tuh akhirnya menjadi semu. Jadi kalau misalnya maaf, kamu lihat di Google tari Lampung, bajunya sama kayak kita dari Palembang, sama kamu dari orang Serang. Jadi bajunya misalnya udah dimodifikasi, yang ngebedain mereka misalnya pakai tapis lah sedikit di sini. Jadi sekarang tuh sama. Jadi kalau kita lihat nari, ini dari mana sih? Dari Bandung apa dari Serang gitu. Oh iya, iya. Jadi mirip gitu. Terus mahkota mau orang itunya Jawa Timur, mau Jawa Tengah, itu jadi Nusantaranya itu berkurang. Kecuali yang masih bertahan misalnya kayak tari-tari yang memang tradisi. Jadi kalau tari yang kreasi diciptakan saat ini, itu tarian itu kurang bisa, jadi dampak kurang bagusnya, kurang bisa dikenali kekhasan daerahnya, kurang bisa dikenali.
Nah, kalau dulu sih tradisi bisa dikenali dari mulai motif hiasnya, dari mulai sanggulnya, kemudian bajunya, itu bisa kelihatan. Warnanya, sekarang jangan salah, kalau dulu warna orang Padang biasanya merah sama gold gitu sama kuning. Sekarang mah bisa ungu, bisa biru. Bisa banyak berarti. Abu-abu. Nah, iya, terus dulu riasan itu wedding itu kalau akad itu putih, kalau siang tuh warnanya gold misalnya kejayaan. Oh sekarang mau pinky terakota, nah itu. Jadi filosofi warna sudah tidak demikian juga di kostum tari. Jika orang dulu segala sesuatunya tuh menciptakan tuh ada simbol tarian, misalnya tarian lenyap, maka karakternya misalnya pandangannya harus sejauh ini, kalau gagah segini, kalau garang segini, dari mata, terus dari sikap tubuh, kalau lenyap halus segini, kalau sedang segini, kalau gagah segini. Jadi dari gerak kaki, gerak tangan, warna topeng, iya topeng mata sih itu begitu, itu gigi keluar, mata belotot, itu menunjukkan orang yang jahat, kasar, itu banyak filosofi. Oh ininya merah gitu, warna topengnya, semua digambarkan dulu. Jadi hebatnya orang-orang dulu adalah masing-masing punya jati diri dan khas dan punya makna. Jadi kalau misalkan mau menciptakan sesuatu, kenapa tari badaya ini misalkan harus dibawakannya sama yang gadis, gitu. Mereka pasti punya kenapa harus ganjil, misalkan kayak gitu-gitu. Kalau sekarang enggak, mau tarian itu mau dibawain 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, nggak ada makna. Jadi itu termasuk ke kostum. Jadi si kostum pergeseran saat ini dari segi modis, kalau disebut modis atau kekinian bisa jadi ya, kan kamu lihat lah pengantin aja kan itu gaun kan, itu gaun gitu, terus di bener-bener sih walaupun dibalut sama tradisi, nah itu terjadi di tari gitu, tapi maknanya menjadi tidak ada. Misalkan umpamanya saya wedding, seluruh mempelai dan keluarga pakai terakota, tari juga terakota ya, terakota, jadi kepada kebutuhan klien. Jadi pergeserannya menurut ibu sekarang gitu, di sisi menjadi orang suka gini, ih cantik ya, ih lucu ya gitu. Jadi lebih ke cantik, ke lucu, ke indah, kekinian. Tapi tetap kalau di kami dibungkus dengan estetik, jadi masih tetap santai karena nilai-nilai masyarakat di sini. Jadi kami dulu, saya bilangnya gitu, dulu ibu zaman jahiliyah gitu. Karena saya pernah menciptakan kostum yang segini. Karena dulu waktu Jawa Barat kita tari sekarang putri segini, kita kemana-mana nggak malu pakai baju tari barat, kita kemana. Sekarang anak-anak sekarang pasti risih karena memang sudah begini. Jadi pakai kostum merak, mana ya merak pakai manset kan, di manset. Tari sekarang putri sekarang pakai manset, walaupun gerakannya misalkan gini-gini pakai, tetap sopan. Itu pergeseran kostum. Jadi karena memang budayanya sudah berubah, kita aja sehari-hari berpakaian juga sudah nggak kayak zaman dulu. Masuk gitu. aurat ya Bu ya. Iya. Kalaupun kita tidak menutup aurat dalam arti tidak berkerudung, itu tetap maksudnya kita nggak pakai you can see. Kalau di saya ya, kalau di rasa budaya. Kalau zaman dulu, saya sebut zaman jahil, ya iya. Ketika belum jadi provinsi Banten, karena bagian dari Jawa Barat, memang tariannya seperti itu. Tarian-tarian tuh banyak yang tangannya. Nah kalau kamu lihat nanti di Jawa Barat masih ada yang pawai misalnya, dia cuma pakai kemben, pakai ini terus masih di sini malu. Berarti ini udah sangat kuat ya Bu. Iya, di sini malu. Jadi maksudnya kalaupun ada yang kayak gitu, yang nontonnya yang malu. Iya benar. Jadi mungkin nggak, walaupun suka gitu laki-laki gitu, tapi pasti gitu. Kalau ke tradisi, kalau kecuali kalau ke budaya pop ya, menurut ibu ya di sini. Tapi kalau di daerah lain, misalkan orang tari pendek yang masih nggak pakai manset, begitu juga dia masih begini. Tapi kalau di sini pasti pakai manset. Iya enggak? Iya. Perkembangannya seperti itu. Jadi sisi lain ada yang hilang dari kita, yaitu adalah kekhasan
keragaman, keunikan dari setiap daerah. Itu ibu contohkan tadi dari Sanggul aja hilang. Kemudian mungkin dari tata rias wajah. Tata rias wajah. Oh dulu tuh harus pakai pasu pipi, harus pakai pasu dahi. Kalau lenjep itu alisnya begini, nama-nama alis tuh banyak, nama jenis alis. Kalau sekarang cantik semuanya, cantik. Oh, berarti kalau bisa zaman dulu tuh setiap ada riasan itu ada memiliki makna. Iya, beda-beda. Oh, kalau sekarang tuh Dari warna aja, misalnya warna eyeshadow-nya hijau, nggak bisa tuh kayak dulu, kayak sekarang ungu pink pakai glitter. Jadi ada karakteristiknya. Kalau tari-tari tradisi, tari-tari yang biasanya klasik ya, bukan tari-tari rakyat, tari-tari yang memang diciptakan dari lingkungan kiai, lingkungan keraton, ya kan, kayak gitu. Jadi semua diciptakan dari mulai kiasannya, ini jumlahnya berapa, seperti ini. Jadi kalau misalkan yang kata ibu tadi lenyap, bentuk alisnya bagaimana sudah diatur, warnanya sudah diatur, hiasan gitu. Nanti kalau misalkan beda, jadi orang udah lihat, oh ini dari Jawa Barat, ini topeng Cirebonan nih, udah kelihatan. Jangan dulu dia bergerak, pakai kostum dan dandan udah ketahuan, oh ini topeng selangit nih, udah ketahuan. Sekarang sudah beragam ya. bukan beragam, perkembangan jadi agak membedakannya agak sulit kalau untuk tari yang diciptakan saat ini gitu loh. Kalau yang dulu ya gitu, tapi yang dulu juga ya udah hilang kata ibu tadi, sanggulnya, tata riasnya gitu. Tapi menurut ibu sebagai ibu kan guru tari yang ibu sudah mendalami tari-tari ini, ibu melihat hal seperti ini tuh seperti apa sih bu? Kayak ada perubahan atau melihat hal positif atau menyayangkan kejadian seperti ini bu? Itu nggak bisa disayangkan, nggak bisa dikasihani. Itu dari efek Modernisasi? bukan modernisasi, kultur kita sekarang yang dibangun seperti itu. Jadi kalau menurut ibu, kalau kita melihat berkacanya dari segi agama, dari segi budaya yang ada di masyarakat Batak, tentu kita harus menerima. Malu lagi lah, ibu misalkan ada anak-anak yang tari segini, jangankan ibu yang memakaikan, anak kecil aja ibu malu. Ada risih, anak angkat begini ketek, itu risih sendiri. Jadi dari segi itu ibu tidak menyayangkan bahwa mata kita sekarang melek, tapi sebagai pelestari budaya, iya, bahwa sekarang ya itulah pergeseran yang terjadi. Jadi di sisi kita kalau mau mempertahankan ya gak bisa juga, anak nanti dimarahin. Di anak itu juga gitu, Bu Maya. Anak saya sudah hasil balik, padahal baru SD kelas 5, itu tidak boleh kerudungnya dibuka. Tari apapun, mau tari dia apa, harus berkerudung, wajib betul. Seperti itu, dan itu yang harus kita kasih. Nggak bisa yang gini, ibu nggak bisa tari ini emang harus begini, gini. Nggak bisa. Kita harus ada di kok. Jadi di sisi lain memang sayang, makanya pentingnya ada sebuah dokumentasi bahwa memang kayak gini nih, Sunda nih sanggulnya kayak gini, namanya ini pegunungan kembang goyang, itu kayaknya mesti juga terus didokumentasikan, karena lama-lama emang orang akan Mulai menghilang. ya, sekarang lagi musim kan Sumedang lagi tuh sikir gitu, tapi nanti hilang lagi dengan model yang berbeda. Kayak Syahrini kan lagi musim sini, mana Syahrini semua itu di pernikahan terjadi juga di kostum. Kayak ibu sekarang bikin kostum kan, tarinya juga tari kreasi ya, bukan tari tradisi. Lagi musim tangannya pakai balot gitu, jadi agak-agak gede gitu ya, maka ibu bikin. Tapi kalau yang kuat jati diri Bantennya enggak kayak gitu, dia tetap Sebenarnya dia lewat itu. iya, itu kan dia tentang cerita tarian Selamat Datang Banten Katuran yang sebagai simbol masyarakat Banten yang terbuka, ramah, hangat, kemudian dalam suasana yang religius. Kemudian Banten memiliki jati diri yang kuat. Nah dia bajunya kayak Pancasila kan, kayak silat, kemudian nanti dia bawa alam adat itu. Kan dalam seni tari ini kan pas
ada ini nggak sih Bu, ada organisasi biar mereka tuh saling menguatkan gitu satu sama lain. Organisasi di Iya, mana? organisasi sesama tari gitu. Jadi untuk saling berkolaborasi atau Ada di kita ada namanya ASETI, Asosiasi Seni Tari Indonesia Banten. Itu Pak Yogi, guru SMA Negeri 2 ada. Mereka punya kegiatan-kegiatan juga yang biasanya juga bersinergi dengan beberapa komunitas tari. Salah satunya misalnya mengusung hari tari dunia. Kalau organisasi, kalau di Raksa kan udah mau 38 tahun Januari. Itu bisa lama seperti itu pasti ada organisasi yang secara kekeluargaan tapi dilakukan secara profesional. Jadi kita ada berbadan hukum, kemudian ada kepengurusan yang ada periodenya, kemudian ada pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kan kadang kalau komunitas itu jarang diorganisasi dengan profesional, jadi sanggar aja gitu, jadi cuma latihan gitu. Kalau di kita bener-bener ada pengurus yang sesuai dengan tupoksinya gitu kita. Walaupun berat, walaupun susah, kalau tari itu susahnya kita udah kaderisasi, tiba-tiba anaknya kuliah di luar Serang atau bekerja atau menikah atau pilihan sekolahnya juga yang tidak bisa ada waktu untuk itu kita berat, karena kami itu melibatkan anak-anak kaderisasi sebagai pengurusnya. Jadi kalau organisasi di Sanggar sebenarnya ada, tapi kalau organisasi seni tari di Banten juga ada, namanya ASETI. Ya, sekitar baru 2 tahunan lah kalau ASETI. tapi sebelumnya kita berterima kasih banget sama Ibu dan maaf ganggu waktunya juga. Apa-apa. Guys, jadi kita udah selesai nih vlog bareng Ibu Maya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Lain kali kita main kesini lagi ya Bu. Iya boleh, hari Minggu. Hari Minggu tuh dari jam 2 sampai jam setengah 6. Ada 4 kelas, 5 kelas. Wah, seru banget ya guys. Kita dapat Ya. pengalaman banyak banget. Iya, Bentar ini. iya sama-sama ya. Terima kasih Ibu. Ya. Dadah. Dadah, Dedek. Dadah.